Ada 7 macam manfaat daun singkong. Berbagai penyakit bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi daun singkong. Bagaimana caranya teman-teman? Simak video saya ini sampai habis, jangan di skip-skip, nonton sampai habis agar teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan cara konsumsi serta cara membuat ramuan herbal dari daun singkong yang murah meriah. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Iya, karena saya dilahirkan di kebun singkong di Maumere, di Braiteteng Batugong, makanya saya tahu betul tentang singkong yang baik, singkong yang ada manfaatnya, dan singkong yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Dari umbi hingga daun beserta batangnya semua bisa dipergunakan bagi manusia tentunya dan hewan. Umbi singkong biasanya kami panggang ya dengan bara api yang dari kayu atau tempurung kelapa, itu untuk bekal ke sekolah waktu SD zaman dulu ya. Luar biasa, itu semangat ya. Itu kita cerita tentang singkong, dan kadang-kadang direbus ya, dan air rebusannya daripada singkong itu kami gunakan untuk dijadikan sop. Dalam bahasa Maumere mengatakan magawair. Jadi hanya dipakai dengan garam, dengan sisa air rebusan dari singkong itu diremas-remas pakai asam Jawa atau mage dari Maumere. Disitulah langsung kita jadikan sebagai sop, dimakan dengan singkong tersebut. Wah, luar biasa ya, itu di zaman kami ya. Nah, misalnya teman-teman di sini tidak terlalu paham, makanya saya bilang sekali lagi, jangan di skip video ini. Like, subscribe, dan share video ini agar banyak teman-teman mengetahui bagaimana 7 cara menyembuhkan penyakit dari daun singkong. Daunnya ya kali ini kita. Oke. Dan kadang-kadang singkong itu kita buat roti goreng, ada yang diparut, dan ada di daerah tertentu juga dicincang ya. Singkong umbinya dicincang-cincang, dimasak lalu dimakan dengan sop ikan pari. Wow, enak luar biasa ya. Itu luar biasa. Kadang diparut ya, macam-macam cara membuat. Kadang membuat kolak. Nah, itu luar biasa. Nah, masih semangat ya teman-teman. Dan kadang-kadang digoreng pakai minyak kelapa, dimakan dengan sambal terasi. Itu berbagai macam, tiap daerah berbeda-beda ya. Batang ubi kayunya juga kita dipakai untuk kayu bakar yang sudah tua, yang tidak bisa terpakai lagi, itu dijadikan kayu bakar. Dan yang bagus kita pilih steknya, disetek itu ditanam kembali menjadi bibit singkong, ditanam. Jadi di yang lainnya kita buat jadi pagar ya, pagar tanaman atau pagar rumah biasanya ya. Kalau di kampung-kampung tuh kebun rumah dipagar dengan batang singkong, lalu kita panen daunnya. Nah, daunnya itu kita bisa jual ke pasar, sebagian kita olah menjadi obat herbal. Ini rahasia besar yang jarang orang tahu teman-teman. Nah, di tempat lain langsung ditumbuk ya daunnya, dan berbagai macam cara. Nah, batang yang bagus tadi saya katakan itu dipilih, bahkan kita jual dengan harga mahal. Nah, kadang kita berikan ke siapa yang mau. Pertanyaannya, apakah teman-teman suka makan sayur daun singkong? Ya, jawab aja ya, beda-beda. Apakah daun singkong tuh ada manfaatnya? Atau teman-teman takut asam urat? Ya, kadang dilarang dokter ya, jangan makan daun singkong, nanti asam urat. Tenang aja, saya akan menjelaskan 7 macam manfaat dan kegunaan dari daun singkong. Yang pertama, daun singkong gunanya itu membantu proses regenerasi sel. Waduh, luar biasa ini ya. Kok ditertawain. Nah, kadang orang berpikir, wah ini kayaknya gak benar ini, masa daun singkong sehebat itu. Nah, mari kita dengar ya. Jadi membantu proses regenerasi sel, karena di dalam daun singkong terdapat kandungan
asam amino yang berguna untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh manusia dan membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak sehingga berfungsi kembali. Cukup dengan daun singkong untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dengan harga 1 kilo 1.000 rupiah daun singkong, atau minta sama tetangga ya. Luar biasa ini, wow, tepuk tangan dulu. Daripada teman-teman beli stem cell, produk stem cell 35 juta harganya untuk menggantikan sel baru. Pernah dengar ya? Paling murah harganya 1.510.000. Itu pun dapat beberapa caset stem cell ya. Oke, ini kita bahas yang luar biasa, poin pertama. Yang kedua, meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Daun singkong teman-teman, ternyata gunanya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin B. Bapak Ibu lelah, capek, pegal, badan seperti rasanya dicincang, ada daun singkong teman-teman. Wah, luar biasa yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan sistem metabolisme di dalam tubuh teman-teman dan tubuh saya. Wow, luar biasa, tepuk tangan lagi. Yang ketiga sebagai sumber energi. Kandungan asam amino esensial pada daun singkong bermanfaat membantu perubahan karbohidrat menjadi energi pada tubuh manusia. Yang ketiga, luar biasa, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Daun singkong masih ada, jangan khawatir, pengobatan yang paling murah. Yang keempat, melancarkan peredaran darah atau sirkulasi darah. Jalur lalu lintas darah bisa dilancarkan oleh daun singkong. Bagaimana caranya? Jangan skip, nonton sampai habis. Saya akan kasih tahu caranya ya, bukan sembarangan dibuat, bukan sembarangan dimakan. Ada caranya. Karena kandungan antioksidan dan asam amino yang terdapat di dalam daun singkong berfungsi untuk memperlancarkan aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, ke seluruh tubuh manusia ya, gunanya untuk mengaliri oksigen ya, mengaliri ke seluruh tubuh kita. Luar biasa. Dan yang kelima manfaat daun singkong yaitu melancarkan pencernaan, sistem pencernaan ya, melancarkan sistem pencernaan. Kalau ada gangguan di pencernaan, silakan ngambil daun singkong di belakang rumah atau minta sama tetangga atau ke kebun sebentar. Lakukan hal dengan cara yang tepat ya. Jadi kandungan serat dari daun singkong juga sangat berguna untuk melancarkan pencernaan agar kebal dari gangguan penyakit pencernaan. Luar biasa Bapak Ibu ya, jangan lupa tepuk tangan sekali lagi, ini luar biasa. Yang keenam mencegah penyakit anemia. Bukan Mia yang aneh ya, tapi anemia. Maksudnya mencegah penyakit kurang darah ya. Kalau teman-teman yang suka letih lesu, lemah lunglai, muka gelap, bangun nggak bisa, darahnya kurang, jangan lupa masih ada daun singkong. Wow, tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi nutrisi yang terdapat pada daun singkong mempunyai kandungan yang mampu untuk memproduksi sel-sel darah merah dan melancarkan sirkulasi darah yang tersumbat atau mampet sehingga tubuh manusia sehat dan bebas dari kurang darah. Wow, luar biasa, hanya dengan daun singkong. Dan yang ketujuh, menangkal radikal bebas. Kandungan antioksidan dalam daun singkong sangat berperan untuk maksud saya untuk menangkal ya, bukan meningkat, untuk menangkal radikal bebas akibat paparan sinar matahari. Apakah aman mengkonsumsi daun singkong?
hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Makanya like, share, jangan lupa subscribe ya, subscribe channel ini, lalu share ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu. Jadi jangan di skip nonton sampai habis ya video ini, biar tahu caranya. Ada efek samping konsumsi daun singkong yang berlebihan, hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena mengkonsumsi daun singkong berlebihan, daun singkong itu mengandung racun. Gawat ini. Manfaatnya begitu besar, tapi daun singkong itu mengandung racun ya. Tapi tenang saja teman-teman, racun itu akan hilang setelah daun singkong matang ya. Kita rebuslah kurang lebih 5 menit. Nah, setelah matang daun singkong itu, racunnya sudah bebas terikut di dalam larutan air, dan air rebusan daun singkong itu langsung dibuang ya, langsung dibuang teman-temannya, jangan dipakai, nanti pusing teman-teman kalau minum racunnya itu jadi pusing ya. Saya pernah melakukan hal itu teman-teman. Nah, siapakah yang tidak boleh makan daun singkong? Siapa? Yuk. Nah, makanya simak baik-baik. Yang pertama adalah orang yang sedang menderita darah tinggi. Karena daun singkong mampu meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Nih, hati-hati makan daun singkong kalau lagi darah tinggi ya. Berbahaya. Itu bisa mulut bisa miring ya. Bisa Bell's palsy atau stroke, atau pembuluh darah bisa pecah karena lagi darah tinggi. Hati-hati. Jadi harus tahu tekanan darah teman-teman itu berapa ya. Harus normal. Jadi makan tidak berlebihan supaya tidak terkena risiko stroke. Nah, yang kedua, jangan makan daun singkong. Maksud saya, waduh, belepotan. Maksud saya, jangan makan daun singkong bersamaan dengan santan atau digulai. Ya, kenapa saya katakan begitu? Itu biasanya meningkatkan risiko penyakit asam urat. Ya, bisa. Kenapa? Karena daun singkong digulai dengan santan. Santannya kental lagi. Nah, siap-siap asam urat ya. Jadi itu berupa informasi dari saya untuk teman-teman yang maksud saya yang pengen pesan daun singkong, ya udahlah cari sendiri ya, jangan dari saya, jauh nih. Baik, kita lanjut. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, cara pengobatannya, cara membuat ramuan dari daun singkong. Siapkan 50 gram daun singkong ya. 50 gram daun singkong dicuci bersih lalu direbus dengan air sebanyak 400 ml ya. 400 ml. Nah, hingga tersisa 200 ml. Jadi nunggu ya teman-teman, nunggu rebusnya sampai sisa setengah, lalu diambil, di blender ya, di blender. Nah, kalau tidak ada blender gimana caranya? Ya pasti adalah teman-teman ya, ada blender. Kalau tidak ada blender, cari cara lain. Yang paling bagus di blender ya. Nah, setelah selesai di blender, dituangkan ke dalam gelas, dicampur dengan air jeruk 1 sendok teh ya. Jeruk nipis, wah itu bikin sedap. Nah, cara minumnya seperti apa? Cara minum untuk berbagai penyakit, yaitu 1 minggu cukup 3 kali. 1 minggu cukup 3 kali ya, yaitu setelah makan. Berarti terserahlah kalian mau minum Senin, Rabu, Sabtu, seperti itu pun boleh, atau diatur sendiri ya. 1 minggu 3 kali, masing-masingnya setiap kali minum hanya 1 gelas. Nah, itu caranya. Sekali lagi jangan lupa share ke teman-teman yang punya daun singkong atau yang tidak mempunyai banyak biaya untuk berobat, untuk menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh, untuk mengembalikan, meregenerasikan sel yang rusak.
cukup dengan daun singkong. Ini luar biasa. Terima kasih, semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat serta bermanfaat.